Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan perdagangan komoditas hingga sore ini kita bergabung dengan reporter Patricia Mapalie dan juru kamera Feriska Emmanuel langsung dari Jakarta Future Exchange. Ya, Patricia, bagaimana perkembangan perdagangan komoditas di JFX hingga sore ini? Andra, untuk mengetahui hal tersebut kita akan langsung membahas bagaimana perkembangan perdagangan di bursa berjangka komoditas kita. Sudah ada narasumber kita sore hari ini yang sudah bergabung, ada dari analis global intra berjangka, ada Pak Chen Kuosen. Pak Chen, bagaimana sejauh ini perdagangan di bursa komoditas? Kalau kita melihat kemarin ada sentimen terkait dengan penurunan ataupun keputusan dari The Fed terhadap pergerakan harga dan juga volume perdagangan komoditas. Bagaimana itu mempengaruhi perdagangan di bursa komoditas sejauh ini? Oke, selamat sore buat pemirsa Berita Satu. Ya, memang perdagangan emas ini menarik, terutama minggu lalu seperti kita tahu udah turun sebanyak 9%. Tapi pagi ini dia kembali menguat sebesar 1%. Itu dikarenakan The Fed melakukan cut suku bunga dan meluncurkan stimulus atau yang lebih kita kenal namanya quantitative easing. Ya. Nah, tapi pertanyaannya, apakah dengan pemangkasan suku bunga secara urgensi yang padahal jadwal selanjutnya ini tanggal 19 Maret ini, apakah mampu menanggulangi kekhawatiran pasar? Karena saat ini sentimen market boleh dibilang 90% itu karena kekhawatiran tentang wabah corona. Nah, saat ini emas berada ditradingkan di kisaran 1.500 sampai 1.600. Nah, level psikologis emas itu ada di 1.500. Apabila 1.500 berhasil dilewati, maka support selanjutnya itu berada di 1.447. Nah, apakah para pelaku pasar saat ini boleh melakukan action di perdagangan emas? Kalau menurut pribadi saya lebih baik para pelaku pasar untuk hindari untuk komoditas emas. Kita sambil memantau apakah 1.500 ini sebagai level psikologis ini, support psikologis, berhasil dilewati atau enggak. Ya. Kita harus juga memantau juga bagaimana perkembangan dari wabah virus corona ini. Karena ini dampaknya ini berbeda dengan waktu krisis ekonomi global tahun 2008 ya. Ini berbeda banget. Ini akan menjadi pemantauan buat pelaku pasar untuk kedepannya. Bukan di lokal doang, termasuk di luar negeri. Oke. Pak Chen, tadi kan Anda katakan jangan dulu bertransaksi di emas seperti itu ya. Bagaimana dengan mereka mungkin yang sudah memegang atau mempunyai berinvestasi di emas sendiri? Sejauh apa rekomendasi Anda melihat sejumlah sentimen-sentimen terbagus tadi Anda sebutkan 90% terkait dengan COVID-19? Kapan investor ini harus melepas emas tersebut atau kapan mungkin bisa kembali bertransaksi di emas? Nah, balik lagi. Banyak teman-teman yang tanya juga, Pak, ini kalau misalnya sudah terburu mengambil action seperti apa? Mau nggak mau Anda harus hold, ya, jangan dilepas, hold dulu. Sambil Anda memantau apakah level 1.500 ini berhasil dilewati atau tidak. Sambil memantau juga kebijakan-kebijakan dari Bank Sentral, terutama Bank Sentral Amerika. Kita nggak tahu nih nanti tanggal 19 ini akan melakukan apa lagi. Tapi yang kita harus perhatikan adalah statement dari The Fed. Ya, statement dari The Fed ini. Kita harus melihat juga banyak negara-negara sudah mulai meluncurkan namanya stimulus. Di Indonesia juga diluncurkan juga stimulus jilid kedua. Nah, stimulus ini apakah akan berdampak ke perekonomian? Nah, seperti kita tahu negara China, ya, semua data ekonomi menunjukkan kontraksi. Itu bukan hal yang bagus loh. Itu dampaknya bisa besar banget, ya. Apalagi negara China sebagai negara terbesar kedua di dunia setelah Amerika. Kita harus memantau itu, terutama kebijakan dari Bank Sentral. Oke, berarti kita masih melihat terkait dengan kebijakan Bank Sentral, baik itu The Fed maupun juga Bank Sentral kita seperti itu. Pak, kita juga melihat atau mendengar barusan juga ada pernyataan dari pemerintah Indonesia bahwa untuk opsi lockdown sebenarnya ini belum akan diambil oleh pemerintah. Jadi ini sejauh apa sih ini mempengaruhi perdagangan komoditas, khususnya mungkin tadi Anda katakan seperti emas, seperti itu, ataupun mungkin komoditas-komoditas yang lain? Kalau menurut pribadi saya, lockdown dari pemerintah Indonesia itu tidak akan banyak berpengaruh terhadap sektor komoditas. Karena kenapa? Karena pelaku pasar kita juga akan memantau perkembangan di luar. Tapi lockdown ini akan berdampak ke ekonomi kita sendiri. Nah, kita nggak tahu nanti opsinya apa.
Cuma kalau ternyata korbannya semakin bertambah, saran terbaik lockdown yang seperti yang negara China lakukan. Demi apa? Demi untuk mengurangi jumlah korban yang lebih banyak. Gitu. Oke, Pak Chen, kita melihat kan ada pengaruh dari pandemi virus corona ini atau COVID-19 ini sebenarnya masih berlaku ya, seperti itu untuk perdagangan, khususnya perdagangan komoditas seperti itu. Rekomendasi Anda mungkin Pak, apakah komoditas mana yang bisa diambil ataupun diinvestasikan oleh para pelaku pasar, atau mungkin ada opsi lain untuk instrumen investasi lainnya, seperti apa? Kalau saya dari minggu lalu, saya sudah memperhatikan pergerakan minyak. Ya, minyak minggu lalu dari penutupan di $41 per barel, minggu lalu langsung cap down di area $30 per barel. Bahkan low-nya itu sampai ke 27. Nah, saran saya buat teman-teman, para pemirsa, boleh untuk memperhatikan sektor minyak ini, instrumen minyak ini. Walaupun memang ada perseteruan antara Arab Saudi dengan Rusia, ya, perang harga. Tapi menurut saya, Anda wajib untuk memperhatikan sektor instrumen minyak dibandingkan dengan emas. Itu sih. Oke Pak, kalau bagaimana dengan opsi mungkin melihat kalau misalnya bisa dikatakan lockdown, contohnya seperti itu, pemerintah kemudian mengambil langkah untuk lockdown. Sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh investor ini untuk menghindari terjadinya loss yang berlebihan? Oke. Mungkin kita udah minggu lalu kita melihat ya sampai hari ini. Bursa saham berguguran. Emas berguguran, minyak berguguran. Padahal sektor komoditas itu sebagai safe haven, terutama emas. Nah, saya melihat para pelaku pasar ini lebih memilih untuk memegang cash daripada mereka mengambil resiko untuk masuk ke safe haven, termasuk aset yang beresiko. Nah, memegang cash menurut saya salah satu opsi yang cukup baik. Apalagi virus corona ini boleh dibilang bisa jadi sebagai salah satu pencetus krisis ekonomi global. Tapi ingat, ini berbeda dengan tahun 2008. 2008 krisis finansial akibat Lehman Brothers. Kali ini virus yang saat ini sudah makan banyak korban. Dan menurut salah satu Universitas Johns Hopkins, jumlah yang sudah terkena dampaknya itu kurang lebih di atas 150.000 orang. Yang meninggal sudah lebih dari 5.000. Di China sendiri korbannya sudah mulai turun, tetapi di luar China malah semakin banyak. Ya, bahkan ada negara-negara yang perkembangan korbannya itu bisa sampai 2 kali lipat, terutama di Italia. Italia melakukan lockdown. Ya, Spanyol juga sudah mulai melakukan. Nah, saran saya untuk saat ini bagi teman-teman yang sudah melakukan transaksi terutama di emas, ya silakan hold. Tapi sambil mantau 1.500 ya. Tapi yang belum melakukan action, saran saya tetap wait and see karena fluktuasi market ini sangat besar. Terutama kayak nanti Dow Jones Futures saja nanti malam sudah dropnya sudah cukup banyak. IHSG perkiraan tadi pagi akan mengalami kenaikan di zona hijau karena langkah The Fed. Tapi faktanya setelah pembukaan stagnan dia drop sampai di atas 4%. Oke. Baik Pak Cha, sayang sekali waktu kita terbatas, tapi terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Dan itu dia Anda dan juga pemirsa sejumlah rekomendasi dari analis, di mana bagi Anda mungkin yang sudah berinvestasi di komoditas emas diharapkan atau direkomendasikan untuk di hold. Sementara bagi Anda yang belum bertransaksi di komoditas emas disarankan untuk tidak terlebih dahulu menginvestasikan atau berinvestasi di komoditas emas. Melihat juga sejumlah sentimen, terlebih khusus adalah sentimen yang paling mempengaruhi perdagangan komoditas, yaitu COVID-19 yang masih menyebar begitu di sejumlah negara. Demikian kembali ke Andra. Ya baik, terima kasih Patricia. Pemirsa, sejumlah sekuritas